Hagu. Apa benar? Anda mau serahkan bisnis triliunan yang Anda bangun sepenuhnya ke menantu? Kami pasangan suami istri. Saya percaya dia. Setelah saya serahkan Gu dan Kuan Yu padanya, semuanya saya kasih ke dia. Saya bisa pulang, jaga Cici dengan tenang. Mama. Cici baik banget. Bos selalu lakukan rutinitas. Setelah bertemu istri sah yang tua, selalu beri aku hadiah sebagai ganti rugi. Istri sah itu tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Anda adalah nyonya bos kami. Anda dan bos memang cocok. Anda benar-benar istri direktur. Kami dukung nyonya menggantikan istri tua itu. Dukung nyonya. Kenapa mama bersama tante lain? Kenapa bersama tante lain? Tai Zhengfeng, berani sekali kamu. Paman semua. Besok aku dan Zeng Feng ulang tahun pernikahan ke-10 kami. Aku umumkan, aku akan serahkan semua aset Gu Group. Semua ke dia. Tidak bisa. Kami tidak setuju. Istriku, kamu beri aku kelola satu alat perusahaan. Aku sudah cukup puas. Gu Group yang kamu besarkan. Bisnis triliunan. Aku mana berani warisi. Kamu juga tahu, kamu tak mampu. Di bawah kepemimpinan Ruonan, Gu Group berkembang puluhan kali. Sedangkan anak perusahaan di tanganmu, baru kamu kelola sebentar. Rantai dana langsung putus. Aku memang tak mampu. Jangan bilang gitu suamiku. Kamu cuma kurang platform dan pengalaman. Paman dan saudara, saya sudah putuskan. Serahkan semua urusan perusahaan padanya. Saya percaya kemampuannya. Dengan bantuan kalian, semua akan baik-baik saja. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Dia cuma menantu baru. Saat masuk keluarga Gu dulu, kami semua meragukannya. Alhamdulillah, warisi perusahaan Gu. Benar. Bisnis keluarga Gu 100 tahun. Tak mungkin diserahkan pada orang luar. Zhengfeng bukan orang luar. Saya sudah putuskan. Besok akan serahkan cincin warisan 100 tahun. Simbol keluarga, kekuasaan tertinggi. Di depan semua staf. Serahkan padanya. Tenang aja sayang. Aku pasti nggak bakal bikin kamu kecewa. Mulai besok, grup jadi milik kamu. Tai Zhengfeng, berani banget kamu. Sekarang masih jam kerja, Sekretaris Ye. Kita cuma keluar buat istirahat. Apa nggak apa-apa ya? Gak masalah. Itu perintah Pak Dai. Katanya, yang penting aku bahagia. Sekretaris Ye emang hebat. Satu kantor ini, siapa sih yang nggak tahu posisi kamu di hati Pak Dai? Ada kamu di samping Pak Dai. Siapa juga yang mau pulang ke istri tua di rumah? Siapa itu? Hari ini nggak ada klien datang. Pakai baju branded. Kelihatannya orang penting. Mana Tai Zhengfeng? Suruh dia keluar ketemu aku. Kamu istri Dai. Kamu berani datang juga. Bagus, Sekretaris Ye. Ini wilayah Pak Dai, belum giliran dia. Istri tua datang mau pamer. Bener, harus dikasih pelajaran. Biar dia sadar kenyataan. Cepatlah, cerai sama Pak Dai. Cepat cerai. Cepat cerai. Berani kamu mukul aku? Bener, aku sekretaris Pak Dai. Juga kekasihnya. Kenapa aku nggak boleh mukul kamu? Kekasih, kamu cuma wanita tak tahu malu. Wanita sembunyi-sembunyi. Berani-beraninya menantang aku di grup kantor. Maaf ya, istri tua yang gak dicintai. Itulah si imut. Benar, Sekretaris Ye adalah asisten pribadi Pak Dai. Selalu bersama tiap hari, cari kamu. Cuma urusan rutin. Lihat kan? Setiap kali Pak Dai bertemu kamu, dia transfer kompensasi ke aku. Artinya dia jijik sama kamu. Tapi sangat memanjakan aku. Tai Zhengfeng, kasih ke aku. Pak Dai lagi liburan di Malaysia. Selain teleponku, gak angkat telepon siapapun karena HP-nya selalu di aku. Begitu ya? Kenapa aku nggak tahu? Dia masih mood liburan hari ini. Dia sama sekali gak peduli sama kamu. Mana mungkin dia bakal bilang ke kamu. Semua jadwal Pak Dai pasti lapor ke Sekretaris Ye. Semua jadwal Pak Dai pasti lapor ke Sekretaris Ye. Seluruh perusahaan juga cuma kenal Sekretaris Ye. Sekretaris Ye, semua anggapnya Nyonya Bos. Bener kan? Iya. Sekretaris Ye, Nyonya Bos. Kalian pada berani lawan ya? Bener-bener merasa diri jadi nyonya rumah. Kamu Cuma beda surat nikah denganku. Tapi aku punya semua perhatian dan cinta Pak Dai. Gak ngerti deh, muka tua kayak kamu dapat keberanian dari mana? Sengaja datang ke kantor cuma buat malu diri sendiri.
Kamu mungkin belum tahu. Setiap kali Pak Dai mau kasih kamu hadiah, dia selalu minta aku lihat dulu. Kamu cuma dapat sisa pilihanku, misalnya. Tas yang kamu pakai itu, dikasih ke aku. Kamu tahu nggak? Semua yang dia punya sekarang itu dari aku. dari kamu. Pak Dai itu bos grup bernilai miliaran. Kamu cuma bisa habisin uang dia. Cari enaknya aja, hisap darahnya. Kalau bukan karena kamu, wanita tua, lagi beruntung, ketemu Pak Dai lebih awal, tipu dia buat nikah. Bahkan baju ini nggak bakal kebeli. Balikin itu ke aku. Sekretaris Ye, ini tas Anda. Hermes warna oranye kulit lici. Tas mahal banget. Pasti kamu minta ke Pak Dai, biarin dia beliin ya. Maaf ya, aku punya 3. Mau apa sih? Ngapain? Bos Dai kali ini bener-bener kelewatan. Habis mesra sama aku, malah ngasih aku tas yang sama kayak punya kamu, ibu tua. Mau aku hancurin. Aku beli sendiri. Itu merusak barang orang. Beli sendiri. Ibu tua kayak kamu mana ada duit. Pasti maksa Bos Dai beliin. Bos Dai aja udah jijik sentuh kamu. Kamu masih maksa dia kasih hadiah. Bener-bener bikin muntah. Bos Dai capek gara-gara kamu. Makanya cari hiburan sama aku. Sekarang aku balas buat dia. Ini prototipe Hermes yang belum rilis. Cuma ada 1 di dunia. Kalau rusak, kamu nggak sanggup ganti. Masih berani ngelawan. Kamu begini ke aku. Kamu bakal nyesel. Nyesel? Aku jujur aja ya. Pak Dai sudah disetujui penuh oleh Dewan. Sebentar lagi akan warisi semua saham grup. Dia sebentar lagi bakal cerai sama kamu. Kamu keluar tanpa bawa apa-apa. Barang di tas ini, kalau ada masalah. Kamu nggak bisa tanggung. Melawan aku? Konyol. Walau aku salah besar, Pak Dai tetap dukung aku. Bukan kamu, istri lama dia. Peduli banget sama cincin ini. Jangan-jangan juga dari Pak Dai. Warnanya juga biasa aja. Kelihatannya kamu emang belum pernah lihat barang bagus. Balikin ke aku. Kalau rusak, kalian nggak cukup buat ganti rugi. Perusahaan Pak Dai nilainya beberapa miliar. Cuma cincin aja kan? Bu Ye itu, calon istrinya Pak Dai. Menurutmu Pak Dai bakal peduli? Itu jauh lebih mahal dari perusahaan kalian. Balikin ke aku. Kuluanan, mimpi jadi nyonya konglomerat. Sudah saatnya bangun. Bos Dai bakal cerai sama kamu. Semua barang dari dia harus kamu kembalikan. Termasuk cincin Dio ini. Saran aku, jangan lawan Sekretaris Ye. Sekretaris Ye itu Kyalung, istri sah Pak Dai. Sedangkan kamu cuma mantan istri yang tak dianggap. Berikan palu ke saya. Aku dukung Sekretaris Ye. Harus hancurkan cincin itu. Biar dia nggak berhayal lagi. Jangan! Jangan! Bagus, hancurkan saja. Semua ini salahmu sendiri. Jangan menyesal nanti. Belum pernah lihat wanita sejahat kamu. Tak bisa jaga suamimu, sekarang malah kutuk kami. Bos Dai, Anda kembali. Apa? Anda mau ke kantor? Oke, saya langsung kasih tahu semua. Suamiku bilang dia segera datang. Semua, Bos Dai akan ke kantor. Akan umumkan kabar besar. Nanti perusahaan kita akan makin sukses. Bagus banget Sekretaris Ye. Anda benar-benar pembawa hoki Bos Dai. Kabar baik ini mungkin bikin kalian kecewa. Jam, kamu nggak punya hak bicara di sini. Mama. Cici. Cici. Aku nggak pernah dengar Bos Dai punya anak. Guruonan, kamu berani juga? Berani bawa anak dari teman dekat ke kantor. Ngomong apa sih kamu?
Aku kerja di sini udah lama, belum pernah lihat Bos Dai punya anak. Bener, anak itu. Dia cuma boneka. Kalian semua pegawai Tai Tsung Feng berani melawan atasan. Ngomong nyonya seenaknya. Kamu cuma bawahan. Kamu nggak berhak bicara. Lepaskan dia. Apa aku nggak boleh tampar dia? Kamu duduki posisinya Dai, sambil punya anak sama teman baik. Mau jadi cantik. Juga mau kelihatan suci. Kayaknya dia sama Pak Dai cuma kejar duit. Cuma sekretaris yang cinta beneran. Kalau Pak Dai tahu dia diselingkuhi, pasti nggak bakal maafin perempuan tua itu. Berani ganggu ibuku? Kamu jahat. Coba sentuh aku lagi. Manis. Kamu harus kayak ibumu yang nggak tahu malu. Pergi dari sini. Anak sakit. Tolong anak dulu. Cici punya asma. Sepertinya Tuhan pun tak tahan. Ini balasan yang pantas. Jaga mulutmu. Dia cuma anak kecil. Mama, aku susah napas. Cici. Balikin obatku. Cici nggak punya obat. Dia bisa mati. Punya anak lucu ini adalah kesalahan. Waktu dirancang sama teman baik itu, saat bersenang-senang, kenapa nggak pikirin anakmu? Buat berbuat baik sedikit. Bagus juga si kecil mati. Nggak usah besar nanti. Jadi biang masalah kayak ibunya. Nggak ada hati ya. Tahan dia. Jangan keterlaluan. Mau selamatin dia. Oke, lutut dan bilang ke semua orang. Kamu selingkuhan yang nggak diinginkan. Aku istri sah Dai Tsung Feng. Mimpi aja. Mama, aku sakit banget. Obatnya nggak naruh juga. Tunggu. Aku mau lutut. Lutut. Nyonya bilang, Kerasin suaranya. Anak ini punya asma bawaan. Obat harus selalu siap. Kalau tidak, bisa bahaya nyawa. Kondisi ini akan terus seumur hidupnya. Kamu harus siap mental. Cici, Mama pasti lindungi kamu. Aku adalah selingkuhan. Ayo bilang ke semua orang, suami direktur Dai milik siapa? Suami kamu. Sudah cukup. Kasih obatnya. Masih kurang. Aku mau kamu sumpah akan keluar tanpa harta. Pergi dari keluarga Dai. Aku sumpah akan cerai dari Dai Tsung Feng. Dan tak ambil apapun dari keluarga Dai. Ingat baik-baik kata-katamu hari ini. Kasih obatnya. Aku berubah pikiran soal obat. Ekspresimu Bikin aku kesal. Cici. Tolong samakan anak dulu. Anak itu gak salah. Tolong samakan anak dulu. berlutut demi seorang anak. Kasihan Pak Dai. Kamu gila. Waktu emas asma. Waktu penyelamatan cuma 4 menit. Kamu membunuh orang. Sekretaris Ye, kayaknya mobil Pak Dai datang. Pak Dai datang. Hari ini, Kamu dan si kecil ini hari kematian. Pak Dai datang. Kali ini wanita tua itu habis sudah. Lihat dia bakal jelasin gimana soal si kecil ini. Pak Dai, akhirnya kamu datang. Ada apa? Kebetulan semua ada di sini. Aku ada hal mau ngomong. Pas banget, aku juga mau bicara sama kamu. Apa itu? Pak Dai, kamu pernah bilang aku orangmu. siapapun yang lawan aku, berarti lawan kamu. Hari ini semua orang ada di sini. Kamu harus bela aku. Siapa yang ganggu kamu sayang? Aku kasih kamu 10 juta lagi. Bukan soal uang. Aku cuma mau balas dendam. Siapa berani ganggu sekretarisku? Berarti gak hormat sama aku sebagai GM. Kebetulan banget, semua ada di sini hari ini.
Kamu harus jelasin ke semua. Nanti kalau aku nggak di kantor, Kalian harus ikut sekretaris Y. Apa kata sekretaris Y? Itu kataku. Kalau ada yang keberatan, hari ini bisa langsung keluar dari kantor. Bos Dai sudah bicara terbuka. Sepertinya dia benar-benar suka sekretaris Y. Wanita tua ini benar-benar tak tahu diri. Saya keberatan. Aku keberatan. Wanita ini Gak dianggapku oleh dia. dia juga adu domba aku sama kamu. Baudai, kamu tahu sendiri. Aku cuma mau selalu sama kamu. Kamu temani aku, udah bertahun-tahun. Gimana mungkin aku kecewain kamu? Siapapun yang bully kamu, akan aku lawan habis-habisan. Biar dia menyesal seumur hidup. Bos Dai keren banget. Wanita tua itu pasti tamat riwayatnya. Dia selingkuh, udah cukup buat dia dihukum berkali-kali. Apalagi, dia lawan wanita kesayangan bos Dai. Musuhin yang paling kamu cintai. Kamu ada pendapat? Bos Dai siap. Bagaimana buat aku menderita? Istri. Cici. Sekretaris Jiang, cepat hubungi 120. Oke. Aku bawa obat. Aku bawa obat. Cici. Tai Zhengfeng, kalau terjadi apa-apa pada Cici? Kalau ada masalah serius, aku tak akan diam. Bosku, 120 segera tiba. Udara di sini buruk. Bawa Cici keluar dulu. Oke. Cepat. Bawa Cici ke RS. Cepat. Cici. Kamu tak layak. Sentuh anakku. Bos Dai, kenapa kau begitu cemas untuk si kecil itu? Itulah Guronan. Anak dari sahabatnya. Iya, suami. Cepat usir dia. Tutup mulutmu. Sekretaris Y, Bos Dai kan. presdir besar. Ketahuan di depan umum soal diselingkuhi. Siapapun pasti marah. Bos Dai, tenangkan diri. Sekretaris Y, ia juga demi kebaikanmu. Meski kenyataannya pahit, kami semua dukung. Kamu sama Sekretaris Y, wanita tua begini, harus dibereskan. Aku tahu, sulit diterima. Tapi aku nggak tega. Kamu terus dibohongi oleh wanita itu. Dia sama kamu cuma karena uangmu. Dia juga pakai uangmu untuk pelihara pria muda dan punya anak. Tenang saja, aku nggak bakal kayak gitu. Sedangkan dia nggak layak sama sekali jadi istrimu. Kenapa kamu ketawa? Selingkuh itu keren. Hah? Kamu nggak capek? Baudai, kamu harus lihat kenyataan. Siapa yang bikin kamu begini? Itu semua gara-gara kamu. Tamparistumo. Siapa berani sakiti aku? Kamu yang lakuin itu. Baudai, sekretaris Y, Dia juga demi kebaikan Anda. dia terlalu khawatir sama Anda. Makanya dia pukul wanita itu. Benar, Bos Dai. Harus beri dia pelajaran. Anda tahun Sekretaris Y, baru bisa bahagia bersama. Kami masih nunggu minum di pesta pernikahan kalian. Siapa bilang aku mau nikah sama dia? Ada apa ini? Jangan-jangan Bos Dai suka bunga rumah dan bunga liar sekaligus. Tai Zhengfeng, jangan terus keras kepala. Dia yang salah sama kamu. Kamu masih bela dia. Kamu lupa pernah bilang betapa bencinya sama wanita itu. Kamu juga bilang ketemu dia bikin kamu memuntah. Kamu jelas pernah bilang setelah warisan saham kamu akan nikahi aku. Kamu lupa semua. Ada kejadian kayak gitu. Pergi dari sini. Sayang, jangan dengar dia. Ngomong sembarangan. Kamu pasti pernah lihat wanita kayak dia. Dia mau naik pangkat. Apa aja bisa dikatakan. Percaya sama aku. Di hatiku, kamu paling penting. Tak ada orang lain bisa dibanding kamu. Sudah cukup. Aku tak mau dengar bohongmu lagi. Tolong percaya sama aku. Aku nggak pernah lakuin hal yang nyakitin kamu. Aku sumpah, aku janji. Apa ini tanda dari Tuhan? Sayang banget. Nggak kena ke kamu. Bisa nggak percaya aku sekali aja? Lihat aku. Aku nggak pernah ragu. Cici, anak aku kan? Otak kamu kenapa sih? Maaf ya sayang, tadi aku terlalu emosi. Aku salah ngomong. Ini wajah asli kamu kan? Tai Zhengfeng. Udah bertahun-tahun. Capek banget aktingnya ya? Udah cukup. Tai Zhengfeng, kamu CEO grup besar. Kamu bisa dapat wanita mana saja. Kenapa harus merendah di depannya? Meski kamu pukul atau maki aku tetap mau bilang dia selingkuh sama kamu. Lagi pula kamu nggak cinta dia. Kenapa nggak jujur aja ke dia? Siapa bilang aku nggak cinta dia? Terus aku ini apa? Aku cuma main-main sama kamu. Kamu nggak sadar? Kamu justru selingkuhannya.
Dai Zhengfeng, lihat baik-baik. Dia nikah sama kamu. Cuma mau uangmu. Aku beneran cinta kamu. Makanya aku sama kamu. Mana yang lebih berharga? Kamu gak bisa bedain. 3 orang nih. Kayaknya aku pernah lihat di TV. Tapi aku lupa di mana. Bawa 3 orang tua ke sini. Mau ngapain? Hagu, nona kecil sudah dibawa ke RS. Sementara tidak ada bahaya nyawa. Tapi dokter bilang karena kekurangan oksigen terlalu lama, masih perlu di ICU. Perlu observasi lebih lanjut. Segera hubungi ahli asma terbaik di dalam negeri. Siap. Selain itu, Dewan Direksi sarankan Anda pertimbangkan baik-baik pihak Dai Zhengfeng, Parisi, Group. Jadi kami datang untuk survei. Tak perlu survei. Lupakan saja. Anggap aku tak pernah bilang. Kamu ibu rumah tangga. Kenapa ikut urusan kantor? Sekretariat, jangan tertipu olehnya. 3 orang tua setengah badan, sudah hampir masuk kubur. Apa yang bisa mereka lakukan? Kamu ibu tua. Benar-benar merasa diri. Putri kaya ya. Suruh 3 orang tua datang. Mau nakut-nakutin siapa? Diam saja. Sayang, bisa kamu pikir baik-baik. Kita ribut ya, ribut. Tapi jangan emosian. Keputusan aku dulu. Tuhan Mauzan. Sayang, aku salah. Aku benar-benar sadar salah. Bisa maafin aku. Dulu paman bilang ke aku mah percaya. Hari ini baru. Lihat sifat asli kamu. Aku mau berlutut buat kamu. Lelaki jarang berlutut. Sayang, aku mohon. Perusahaan gak bisa tanpa keluarga Gu. Aku gak salah lihat kan. Bos Dai kasih ini. Istri tua malah berlutut. Apa mungkin? Bos Dai ternyata bucin. Salah deh. Dia sama sekretaris Ye. Dunia kalian kacau banget. Sampai sekarang. Kamu terus bilang masih soal perusahaan. Yang kamu cinta cuma duit, cuma dirimu. Buatmu aku cuma pion di papan catur. Enggak, bukan gitu. Bukan kok. Aku cuma jaga semuanya. Coba pikir, kalau ini tersebar, kalau orang tahu pasangan bos nggak akul harga saham perusahaan, bisa anjlok. Dai Zhengfeng, Bisa nggak kamu jadi pria sejati? Kamu pegang perusahaan besar. Kamu punya segalanya. Kenapa harus berlutut pada wanita manis ini? Bisa nggak berhenti ngomong? Dia cuma bawa orang buat acting. Kamu langsung percaya? Wanita ini kalau memang hebat selama bertahun-tahun ini, kenapa kamu masih kerja keras terus? Karena dia gengsi, mau buktiin diri. Tanpa aku, perusahaan ini udah hancur. Kamu bukan siapa-siapa, jadi istri konglomerat kelamaan. Kamu susah lepas dari perang itu. Yang terlalu masuk peran, itu dia. Dan juga aku yang dulu. Istri, kalau kamu nggak suka YKR, aku bisa pecat dia sekarang. Nanti kamu bilang apa? Itu yang aku lakukan, oke? Orang yang aku nggak suka itu kamu. Tolong keluar dari rumahku. Dan jangan panggil aku istri lagi. Aku jijik. Kenapa? Kenapa aku harus jadi korban? Sadar dong. Perempuan tua ini nggak punya kelebihan. Apa sih yang dia punya dibanding aku? Ya, kenapa sih? Iya Pak Dai. Apa Anda punya rahasia tentang dia? Karena dia itu putri dari grup Go. Aku cuma menantu di keluarga mereka. Perusahaan milik dia. Uangnya juga milik dia. Semua yang aku punya sekarang itu milik dia. Aku udah bilang gitu. Kalian puas nggak? Pak Dai cuma menantu. Keluargaku. Keluargaku yang mana? Setahu saya, di seluruh Jiangbei, cuma 1 keluarga Gu yang terkenal. Gak mungkin. Keluargaku itu terkaya di negara. Perusahaan kita kecil banget. Mana mungkin ada hubungan sama mereka? Tadinya mau kasih kamu 1 kesempatan lagi. Hari ini lihat sendiri. Ternyata aku gak salah soal kamu. Kamu sudah nikahi Ruonan, masih berani main di luar. Aku nggak bakal biarin kamu. Cincin Jiok mana? Ruonan. Belum kamu kasih ke bocah ini kan? Urusan cincin Jio nanti saja dibahas. Sayang, kamu masih cinta aku. Bener kan? Sebelum itu, tanda tangan dulu. Sesuai perjanjian cerai. Kamu keluar tanpa bawa apa-apa. Tanda tangan. Aku nggak mau tanda tangan. Meski dia bisa bantu kamu, terus kenapa? Kita nggak harus minta tolong dia. Kenapa nggak tanda tangan? Siapa peduli duit kotor keluargaku? Aku ada buat kamu. Masih banyak karyawan dukung kamu. Kita pasti bisa mulai dari nol. Bangkit lagi. Kamu gak mau tanda tangan? Biar aku tanda tangan. Aku tanda tangan aja. Kamu? Ayo. Chicken. Pergi sana. Udah cukup kacau. Kamu nggak bisa putuskan. Biar aku bantu putuskan. Tanpa si kecil ini, kita tetap bisa sukses lagi. Tanda tangan. Tanda tangan dong. Ayo. Chicken. Cepat. Chicken.
Semua yang aku punya sekarang itu dari dia. Kalau aku tanda tangan, aku nggak punya apa-apa. Mana mungkin. Sekarang nggak tanda tangan juga nggak apa-apa. Aku punya cara buat kamu pergi dari keluarga gue. Kamu benar-benar tega gini. Saat kamu selingkuh, harusnya udah tahu bakal gini. Selain cerai, apa aja yang kamu mau, aku setuju. Ya, kalau dia orangmu, ada tagihan, kita harus hitung jelas. Dan apa penjelasan aku? Sekretaris Jiang. Tagdai, Yeker, dan yang lain bikin rugi harta Pak Gu totalnya 80 miliar. Tolong ganti rugi sekarang. Kalau enggak, akan kami tuntut. Apa? Kamu bilang 80 miliar ya 80 miliar. Apa buktinya? Sebenarnya apa yang terjadi? Nggak mungkin. Sekretaris Ye cuma potong 1 tas dan hancurkan 1 cincin. 2 barang itu digabung. Mana mungkin harganya segitu? Cincin apa? Cincin Jiok. Kelihatannya barang lama. Cincin giok itu mana? Cincin Jok. Cepat bilang. Kamu hancurkan cincin itu kan? Memang aku yang hancurkan. Terus kenapa? Bukannya itu semua kamu kasih ke dia? Si imut ini malah minta ganti rugi. Bener-bener gak tahu malu. Kamu tahu nggak? Cincin giok itu penting banget. Jangan-jangan itu cincin pernikahan kalian? Kenapa kamu segitunya sih? Di atas meja. Udah hancur lama kok. Kamu tahu nggak? Cincin giok ini cuma ahli waris grup Gu yang boleh simpan. Hanya pewaris grup Gu yang bisa jaga. Pakai cincin ini. Bisa akses semua resource grup Gu. Bisa pakai semua resource grup Gu. Grup Gu yang hampir aku dapat. Semua rusak gara-gara kamu. Baru ingat, aku pernah lihat cincin itu di TV. Waktu itu dipakai sama bos Gu. Jangan-jangan dia beneran anak grup Gu. Bu Ye, jangan panik dulu. Cincin ini asli atau palsu belum pasti. Mungkin saja si kecil ini bohong sama kamu. Saya malah berharap. Cincin yang kamu hancurkan itu palsu. Kenapa saya cari kamu? Bodoh banget. Sudah cukup belum ributnya? Selesaikan dulu soal kompensasi. Dia yang hancurkan cincin itu. Bukan urusan saya. Pak Dai, semua ini aku lakukan demi kamu. Demi masa depan kita. Siapa mau masa depan sama kamu? Sialan kamu. Aku nggak butuh kamu berkorban buat aku. Tai Zhengfeng, kamu korbankan Tion demi raja. Caramu benar-benar dingin. Nanan, keluarga Gu nggak bantu aku. Nggak apa-apa. Tapi, soal cincin pecah, bukan salah aku. Enggak. Semuanya gara-gara kamu bikin keributan. Sekretaris Ye, kata-katamu agak keterlaluan. Cincin Jiok itu, apa kami paksa kamu hancurkan? Kalau bukan kalian berdua yang dorong, mana mungkin aku hancurkan cincin itu. Jadi rusak seperti itu. Sebenarnya kamu iri sendiri. Bos Gu, sekarang malah salahkan kami. 80 miliar ini kalian berdua. Jangan coba-coba ngelak. Kenapa harus? Kamu yang sebarkan. Hubunganmu sama Pak Dai. Jadi kami semua salah paham. Kalian dianggap pasangan. Pak Gu, kami semua ditipu wanita ini oleh dia. Pak Dai nggak anggap kamu penting. Kamu cuma cewek nggak tahu malu. Kok muka kamu tebel banget sih? Pak Gu, semua ini gara-gara dia. Dia yang salah sendiri. Kami nggak salah. Gitu ya. Jadi kompensasi nggak buat kalian? Pak Dai, aku sudah hamil anakmu. Pak Dai, aku sudah hamil anakmu. Kamu juga nggak mau. Anak lahir kelaparan dan kedinginan kan? Aku benar-benar nggak bisa bayar 80 miliar itu. Kamu hamil. Dokter bilang sudah sebulan. Aku tadinya mau bilang langsung di pesta nikah. Bilang langsung ke kamu. Pak Dai, Kamu nggak boleh lepas tangan. Nam. Dia udah hamil. Lihat kejadian hari ini. Gimana kalau kita anggap selesai? Tai Zhengfeng, nggak malu ya? Aku di rumah rajin, program hamil. Kamu di luar sama si imut, udah punya anak. Sekarang malah bela dia. Sesuai perjanjian cerai, perusahaan ini, keluarga Gu bakal ambil alih. Kalian semua akan aku pecat. Saya tidak butuh staf penjilat. Gu, Anda sudah jadi anak orang terkaya. Jangan perhitungkan kami. Kalau saya dipecat, keluarga saya ikut susah.
Benar, Bu Gu. Semua ini gara-gara YKR. Wanita itu yang bikin masalah. Kalau kami tahu, kebenarannya begini. Kami pasti dukung Anda. Iya, benar. Memang salah Yeke. Ya, tak ada hubungannya sama kami. Selain itu, Bugu dan Nona kecil sudah beli asuransi kesehatan 1 miliar. Semua yang hadir di sini harus bayar kompensasi. Salahmu. Kamu yang sebar hubungan mereka. Kamu juga ajak aku dekati YKR. 1 miliar itu kamu yang bayar. Dia ada hubunganku. Jangan cari muka. Semua ide ini dari kamu. Aku cuma nonton aja. Jangan harap aku keluarin uang. CCTV kantor ada rekamannya. Sekarang kalian mau ngelak, aku nggak masalah. Silakan mengacara analisis tiap frame. Pak Bu, lihat diri Anda sekarang. Gak ada masalah besar. 1 miliar itu lupakan aja. Nggak ada masalah besar. Istri saya sekarang gara-gara kalian di ICU, masih koma. Kamu bilang ini bukan masalah besar. Ngomongnya enteng banget. 1 miliar. Mau hapus cuman lewat omongan. Kamu udah sekaya itu. 1 miliar buat kamu. Apa artinya? Kamu anak orang terkaya. Kok pelit banget sih? Saya memang kaya. Tapi saya bukan bodoh. Kalau kalian nggak bayar, kita pakai jalur hukum. Saya hamil. Kamu gak punya hak hukum atas ibu hamil. 80 miliar itu gak bakal saya bayar. Setahu saya, kamu 6 kali keguguran dalam 10 tahun. Udah gak bisa punya anak lagi. Kamu gak bisa pertahankan anak ini. Kamu imut banget. Tai Zhengfeng, kamu pikir kamu orang baik? Sudah bertahun-tahun. Kamu gak cuma tidur sama aku. Kalau bukan demi posisi Nyonya Dai, aku gak akan tahan sampai sekarang. Sekarang kamu malah bilang kamu masuk keluargaku sebagai menantu. Bahkan perusahaan ini dikasih keluargaku ke kamu. Ini lelucon banget. Kamu pria paling gak berguna yang pernah aku lihat. Diam. Kalau aku masuk neraka, aku bakal bawa kamu mati bareng. Kamu, wanita paling kejam yang pernah aku kenal. Berani-beraninya ngomongin aku. Ini semua gara-gara kamu yang imut. Hari ini, bikin paman semua jadi bahan tertawaan. Bisa lihat jelas wajah asli pria ini gak sia-sia datang. Soal cincin giop, jangan khawatir. Pemimpin keluargaku masih kamu. Itu nggak akan berubah. Halo Pak, semua sudah di dalam. Masalah ini, saya nggak mau mediasi. Tolong. Tenang saja, kami akan tangani secara resmi. Nam. Nanan, aku mohon, kasih aku satu kesempatan terakhir. Kamu pasti bantu aku, kan? Lihat kamu sekarang, begitu kacau. Lebih baik nikmati, hidup di dalam sana. Aku mohon. Aku janji, aku pasti akan baik pada kamu dan Kici. Tak masuk penjara, saya lakukan apa saja. Begitu ya? Tanda tangannya. Surat cerai ini. Aku nggak mau. Nanti kalau aku keluar, aku tetap menantu keluargaku. Orang tua kamu kayaknya belum tahu kalau kamu mau masuk. Setahu aku, kesehatan mereka nggak bagus. Tak tahan lagi. Kamu ancam aku. Kamu nggak punya pilihan. Aku juga nggak mau tanda tangan. Buatku, mereka berdua. Nggak ada gunanya. Cuma 2 orang. Beban aja. Kamu terus bikin aku kaget sama sifatmu. Kamu bisa manfaatkan semua orang di sekitarmu, termasuk orang tuamu, di kehidupan berikutnya. Mending tetap di dalam. Belajar yang baik. Nanan. Cici, Mama janji sama kalian Hal kayak gini. gak bakal kejadian lagi.
Bosku, Dai Zhongfeng tetap gak mau kerjasama, gak mau cerai. Memang gampang undang, susah usir. Ya udah, kita ke pengadilan. Awalnya mau kasih dia kesempatan. Tunggu putusan turun. Dia bakal dipaksa ikut aturan. Orangnya cuma cari untung, gak punya hati, gak layak dikasihani. Oh ya. Ini apa? Beberapa hari ini aku lihat ada bayangan di luar villa. Gerak-geriknya aneh. Ambil ini. Hati-hati ya. Oke. Mantan istriku tercinta. Lama nggak ketemu. Dai Zhongfeng. Ngapain kamu di sini? Pantas, memang keluarga Gu. Nggak perlu tanda tangan. Tetap bisa cerai kok. Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu harusnya di penjara? Penjara? Penjara apaan? Gua kabur dari penjara. Apa? Lihat gue sekarang. Kayak orang gagal. Apa bedanya? Semua ini, itu gara-gara kamu. Dari kamu, selewengkan uang perusahaan, selingkuh dan pelihara simpanan, sampai ranjang rebut perusahaan Gu. Semua itu ulahmu sendiri. Gue gak baik sama kamu. Gue udah merendah banget. Kamu tetap shock tinggi. Punya duit, emang hebat. Cuma waktu sama Jika ya. Gue baru ngerasa hidup. Baru saat itu jadi pria. Itu tetap bukan alasanmu untuk selingkuh. Dari CEO jadi penjahat. Aku berubah jadi kriminal. Kamu hancurkan segalanya. Aku benci kamu. Mau apa kamu? Aku akan bunuh kamu. Kalau kamu mati, semua aset atas nama Kichi jadi milikku. Itu pembunuhan. Kamu bisa dihukum mati. Kalau aku diam, siapa yang tahu? Mati saja. Tai Jingfeng kabur sendiri. Diduga percobaan pembunuhan. Jangan khawatir, Nona Gu. Kami pasti tindak tegas. Hal seperti ini, aku tak mau terjadi lagi. Tenang saja. Cici, Mama akan jaga kamu. Kita pasti akan bahagia. Kedepannya pasti bahagia.